Halo pendengar Inosi Podcast yang inspiratif. Selamat datang kembali di ruang dengar yang mempertemukan ide, pengetahuan, dan aksi nyata demi membentuk masa depan yang lebih baik. Di sini, kita tidak hanya membahas isu-isu besar, tetapi juga menawarkan kerangka berpikir yang sistematis, reflektif, dan solutif. Hari ini, kita akan mengupas tuntas satu tema krusial yang menyentuh seluruh aspek kehidupan kita, yakni ketahanan energi, dan bagaimana KE3 Framework mampu menjadi panduan strategis untuk membangun ekosistem energi yang adaptif, berkelanjutan, dan inklusif. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, like, dan bagikan episode ini ke teman-temanmu yang tertarik pada isu energi, pembangunan berkelanjutan, atau inovasi berbasis pengetahuan. Mari bersama-sama memperluas ekosistem pengetahuan dan kolaborasi. Baik. Mari kita mulai. Energi. Kata ini mungkin terdengar sederhana, tapi maknanya sungguh kompleks dan multidimensional. Energi adalah darah kehidupan peradaban modern. Ia menggerakkan pabrik, menyalakan rumah, mendorong kendaraan, dan menjadi fondasi bagi teknologi dan ekonomi. Namun, di balik kekuatannya yang luar biasa, energi juga menjadi tantangan besar bagi masa depan umat manusia. Di tengah krisis iklim, fluktuasi geopolitik, ketergantungan impor, dan meningkatnya kebutuhan energi akibat urbanisasi dan digitalisasi, muncul satu pertanyaan mendasar. Bagaimana kita membangun sistem energi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan? Disinilah ketiga framework hadir sebagai pendekatan yang relevan, adaptif, dan berbasis pengetahuan. KE3 sendiri merupakan singkatan dari Knowledge Exploration, Knowledge Enrichment, dan Knowledge Exploitation. Tiga tahapan ini bukan hanya kerangka kerja teknokratik, tetapi sebuah panduan strategis dan reflektif untuk mentransformasi tantangan energi menjadi peluang pembangunan masa depan. Mari kita mulai dari tahap pertama, eksplorasi pengetahuan. Dalam konteks ketahanan energi, eksplorasi pengetahuan berarti membongkar, menggali, dan memahami secara mendalam beragam sumber energi alternatif yang potensial. Di Indonesia, kita dikaruniai kekayaan energi terbarukan yang luar biasa. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, angin di pesisir selatan, panas bumi di cincin api Pasifik, gelombang laut yang tiada henti, serta bioenergi dari pertanian dan limbah organik. Namun kekayaan ini belum sepenuhnya dieksplorasi secara optimal. Melalui KE3, eksplorasi dilakukan dengan cara sistematis dan kontekstual. Kita tidak hanya mengidentifikasi sumber daya, tetapi juga menganalisis konsumsi energi masyarakat, mengevaluasi distribusi yang belum merata, serta memahami tingkat ketergantungan impor energi fosil. Semua data ini dikaji dengan pendekatan interdisipliner, dari perspektif teknologi, ekonomi, sosial, hingga ekologi. Eksplorasi juga mencakup pemetaan teknologi terbaru, smart grid yang bisa menyeimbangkan pasokan dan permintaan secara otomatis, baterai penyimpan energi yang memperpanjang masa pakai listrik terbarukan, hingga sistem manajemen energi berbasis digital dan Internet of Things, IoT. Semua ini menjadi bagian dari puzzle besar yang harus kita pahami sebelum menyusun solusi. Lanjut ke tahap kedua, pengayaan pengetahuan. Jika eksplorasi adalah proses mencari dan memahami, maka enrichment atau pengayaan pengetahuan adalah proses memperdalam, menyempurnakan, dan memperkaya temuan kita. Di sini, ketiga mendorong kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin. Data dari lapangan tidak cukup hanya dikumpulkan. Ia perlu dipadukan dengan model simulasi energi untuk memprediksi skenario masa depan, studi kelayakan untuk menakar kemungkinan realisasi proyek, serta kajian lingkungan untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan tidak merusak keseimbangan alam. Bayangkan sebuah desa di Nusa Tenggara yang ingin membangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, untuk sekolah dan pusat kesehatan. Dengan KE3, prosesnya tidak hanya teknis, berapa panel yang dibutuhkan, atau berapa daya yang dihasilkan, tetapi juga menyeluruh. Apakah masyarakat siap mengelola? Apakah ada mekanisme pendanaan? Bagaimana sistem pemeliharaannya? Apa dampaknya terhadap mata pencaharian lokal? Semua pertanyaan ini dijawab dengan pengayaan pengetahuan yang komprehensif.
Pengayaan ini juga berlangsung melalui pelatihan dan edukasi. KE3 mendorong diseminasi pengetahuan tentang energi terbarukan ke berbagai wilayah, termasuk daerah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal. Dalam pelatihan itu, masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama perubahan. Mereka belajar merakit panel surya, memahami efisiensi energi, dan bahkan mengembangkan inovasi lokal berbasis konteks mereka. Kemudian kita sampai pada tahap terakhir, eksploitasi pengetahuan. Tahapan ini bukan sekadar memanfaatkan pengetahuan, melainkan menerjemahkan gagasan menjadi aksi, prototipe menjadi sistem, dan rencana menjadi realitas. Disinilah KE3 memperlihatkan keunggulannya, menjembatani dunia pemikiran dengan dunia implementasi. Contohnya, banyak. Mulai dari implementasi mikrohidro di daerah pegunungan, pembangunan PLTS atap untuk sekolah atau kantor desa, hingga konversi bahan bakar pada transportasi publik agar lebih efisien dan ramah lingkungan. KE3 juga mendorong digitalisasi dalam manajemen energi, dari pemantauan konsumsi listrik rumah tangga secara real-time, hingga pengendalian beban puncak di kawasan industri. Semua ini memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi, penghematan biaya, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan konsumsi energi. Lebih jauh, KE3 mendorong lahirnya kebijakan publik yang progresif, kebijakan yang mendukung transisi energi bersih, memberikan insentif untuk inovasi, dan memastikan inklusi energi bagi seluruh warga. KE3 membantu mengartikulasikan bukti dan argumen yang kuat agar kebijakan tidak semata-mata bersifat reaktif, tetapi juga visioner. Lalu, apa dampak nyata dari penerapan KE3 dalam ketahanan energi? Pertama, KE3 memperkuat arah pembangunan yang berkeadilan, di mana energi tidak hanya menjadi hak kelompok tertentu, tetapi tersedia untuk semua. Kedua, KE3 mempercepat transisi menuju energi bersih dengan meminimalkan kesenjangan antara ide dan implementasi. Ketiga, KE3 memperluas ruang kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam satu ekosistem inovasi energi. Dengan KE3, pembangunan ketahanan energi tidak lagi bersifat sektoral dan teknis semata, melainkan menjadi gerakan sistemik yang terintegrasi dengan pembangunan manusia dan keberlanjutan lingkungan. KE3 bukan hanya alat, tetapi juga paradigma. Bayangkan sebuah masa depan di mana desa-desa terpencil tidak lagi gelap di malam hari, di mana sekolah-sekolah memiliki listrik yang stabil, di mana kota-kota menggunakan energi bersih dan masyarakat sadar akan pola konsumsinya, di mana anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang lebih sehat karena emisi berkurang. Semua ini bukan mimpi utopis, tapi bisa dicapai, asal kita punya strategi yang tepat, komitmen yang kuat, dan kerangka kerja yang holistik seperti KE3. Sahabat Inosi yang visioner, dalam dunia yang berubah cepat, satu hal yang pasti, kita tidak bisa bertahan dengan cara lama. Tantangan energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal cara berpikir, cara berkolaborasi, dan cara membangun masa depan bersama. KE3 menawarkan jembatan dari pengetahuan menuju transformasi nyata. Jika Anda tertarik untuk belajar lebih jauh, mengikuti pelatihan, melakukan riset kolaboratif, atau mengembangkan sistem manajemen pengetahuan dan inovasi berbasis KE3, kami sangat terbuka untuk bermitra. Silakan hubungi kami di haitan.rahman@inosi.co.id. Terima kasih telah mendengarkan episode ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe podcast ini agar tidak ketinggalan episode-episode inspiratif lainnya. Klik like, bagikan ke teman dan kolegamu, dan mari kita terus bergerak bersama dalam membangun ekosistem pengetahuan yang mendorong keberlanjutan, kemandirian, dan inovasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Inosi Podcast, tempat di mana ide bertemu aksi, dan pengetahuan menjadi jalan perubahan. Tetap semangat, tetap berpikir sistemik, dan tetap menjadi bagian dari solusi.